Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, baik yang beribadah di rumah maupun ibadah fisik di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam ibadah. Yesus memanggil kedua-belas murid-Nya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Ibadah kita hari ini dialaskan dan dimulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan sekalian, marilah kita memuji nama Tuhan, kita tinggikan Dia, Allah kita agungkan namanya. Kita bernyanyi dari lagu pertama, "Agungkan Allahmu, junjungan Abraham."
memuji memuliakan-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar. Engkaulah Allah yang menciptakan kami, memelihara kami, memilih kami dan menebus kami. Dan di dalam penebusan Engkau mengundang kami datang ke tempat ini. Di dalam persekutuan kami sebagai tubuh Kristus untuk menikmati Allah, memuliakan Allah. Kiranya nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini, kiranya kasih-Mu yang memenuhi setiap kami, dan firman-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Kiranya kami menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh datang kepadamu dengan segala kegentaran. Kuduskan kami, perkenankan kami datang. Terimalah seluruh pujian dan hormat kami. Biarlah kami bersama-sama di dalam satu hati, baik jemaat Tuhan yang beribadah fisik di tempat ini maupun secara daring dari rumah. Setiap kami dengan segala kesungguhan, dengan kerinduan untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan atas kami umat-Mu. Terimalah ibadah ini, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami beribadah di hadapan-Mu yang kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, di dalam firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi umat tebusan, menjadi manusia baru. Dan semua itu terjadi hanya oleh karena darah Yesus. Hanya oleh karena pengorbanannya bagi kita. Karena itu marilah kita memuji Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan, yang telah memberikan kita hidup baru. Mari kita bernyanyi, hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Bukan karena kerjaku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Inilah harapanku, hanya oleh darah Yesus. Menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan masuk dalam bacaan dari kitab Markus. Mari sama-sama kita membuka dari Markus pasal yang ke-8. Kitab Injil Markus pasal ke-8 dari ayat yang ke-31 hingga ke-38. Sekali lagi Markus pasal 8 ayat 31 hingga 38. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam seluruh kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, ada begitu banyak hal yang memang sulit untuk kita mengerti. Ada begitu banyak hal yang sulit bahkan untuk kita terima dan untuk kita jalani. Baik itu tantangan, baik itu pergumulan dan bahkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, jemaat sekalian, apakah yang menenangkan jiwamu di dalam segala dan seluruh badai hidupmu? Mazmur 46 ayat yang ke-11 berkata, "Be still and know that I am God." Tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Inilah pengharapan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus. Tuhan berkata bahwa Dia beserta kita. Marilah kita merenungkan apa yang menjadi janji Tuhan ini, yang menjadi pengharapan kita ini dengan bernyanyi lagu ketiga, "Rohku Tenang." Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan
kita bersyukur untuk hari ini kita boleh berkumpul bersama di dalam ibadah. Secara khusus bagi sebagian dari kita jemaat yang baru saja merayakan tahun baru Imlek, kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Bagi jemaat sekalian, untuk yang hadir secara fisik, kami terus mengingatkan dari mimbar untuk kita sama-sama menghormati dan mengikuti seluruh protokol kesehatan yang dijalankan. Baik itu bagi kita semua yang mendaftar, untuk yang hadir di tempat ini mendaftar untuk nomor tempat duduk yang Bapak Ibu duduki. Baik mendaftar melalui Google Form seperti yang tertera di layar, maupun melalui WA atau SMS ke nomor yang ada, dan juga bisa mengisi form atau kertas yang dibagikan oleh Asher di depan. Kiranya kita menghormati dan menghargai seluruh pengaturan yang ada demi protokol kesehatan yang ada. Yang kedua, juga bagi kita tetap menggunakan masker, bukan hanya selama di ruang ibadah tapi selama di lingkungan RMCI, untuk menggunakan masker dengan cara yang benar. Demikian kami informasikan kepada seluruh jemaat yang hadir di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa warta yang akan kita sampaikan di tempat ini bagi kita semua untuk kita boleh sama-sama simak dan juga boleh doakan. Yang pertama, untuk sore ini akan ada ibadah sore, kebaktian umum sore yang akan dipimpin oleh Pendeta Heru dengan satu tema khusus, yaitu berbicara tentang singleness. Juga di dalam jam yang sama pada pukul 16 untuk siaran ulang seluruh kebaktian kita, baik dari kebaktian Mandarin tadi pagi dan ibadah English service dan juga bahasa Indonesia yang kita sekarang jalankan akan disiar ulang pada pukul 16 sore. Jadi Bapak Ibu boleh mengaksesnya atau juga mengundang saudara-saudara kita dari tempat lain untuk boleh bersama-sama mengikutinya. Khusus untuk streaming Reform Injili pada sepanjang minggu ini. Yang pertama dari hari Senin sampai hari Kamis, dari tanggal 15 sampai 18 Februari pukul 7 malam, pukul 19 akan meneruskan eksposisi kitab 1 Yohanes yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Eksposisi kitab 1 Yohanes. Kemudian dilanjutkan pada hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, pada pukul 18.30 yaitu PA GRI Pusat yang akan dibawakan oleh Pendeta Ivan Kristiono dengan tema hal kekhawatiran. Satu hal yang sangat menjawab di dalam tantangan pergumulan kita setelah 1 tahun masa Covid ini. Hal kekhawatiran. Lalu pada hari Sabtu, mulai dari pagi yang jam 6.30 pagi, GRI Pusat mengadakan persekutuan doa secara live streaming, dan kami mengundang untuk seluruh jemaat untuk bersama-sama di dalam pelayanan doa ini. Dari jam 6.30 pagi untuk kita sama-sama berdoa. Kemudian pada malam harinya pada pukul 19 akan ada pemutaran Kapin Samarinda tahun 2012 untuk kita boleh bersama-sama mengikuti juga pukul 19 pada hari Sabtu. Informasi selanjutnya, telah terbit buku baru yaitu Magnum Opus dari Pendeta Dr. Stephen Tong, yaitu buku dari khotbah beliau Pengakuan Iman Rasuli. Bapak Ibu sekalian dapat membeli dan mengakses ini di toko buku Momentum. Satu tema berseri yang begitu panjang yang sudah kita ikuti dan boleh kita belajari lagi melalui buku yang telah dicetak dari buku Pengakuan Iman Rasuli. Dan sekarang kami menginformasikan kepada kita semua tentang pelayanan anak dan remaja di GRI Pusat khususnya selama masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur meskipun di dalam tantangan pergumulan kita tahu anak-anak tidak dapat ikut beribadah bersama kita secara live di tempat ini maupun juga sekolah minggu. Mereka tidak dapat ikut di dalam ibadah fisik oleh karena peraturan pemerintah, kita juga harus hargai dan hormati. Demikian juga mereka tidak bisa bersekolah. Maka di dalam tantangan ini ada begitu banyak anak-anak yang bergumul. Sepertinya mereka sebagian senang karena di rumah main game, tapi sebenarnya secara pendidikan, secara psikologi mereka sangat stres karena hanya ada di rumah. Karena itu kita berusaha untuk terus mengerjakan atau menggarap juga anak-anak sehingga mereka juga tidak terhilang. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengajak anak-anak mengikuti sekolah minggu secara Zoom di dalam pelayanan GRI Pusat.
Kita bersyukur di dalam 1 tahun pandemi ini GRI Pusat tetap mengadakan sekolah minggu dari kelas batita, anak-anak di bawah 3 tahun, sampai kepada anak-anak pra-remaja kelas 7 SMP. Dan di dalam sepanjang 1 tahun ini kita menggarap bukan jumlah yang banyak sebenarnya, masih 630 anak sekolah minggu yang kita layani via Zoom. Secara konsisten setiap minggu mereka ikut. Bagaimana dengan kelasnya? Bapak Ibu boleh menanyakan informasinya di nomor yang tertera 0813 5000 1700. Jadi dari kelas batita, kelas balita sampai kelas 7 SMP ada masing-masing kelasnya, ada harinya dan jamnya. Kami mengharapkan Bapak Ibu mengajak anak-anak baik di dalam keluarga kita atau keponakan kita atau bahkan mungkin tetangga kita. Ada begitu banyak gereja yang tidak mampu atau tidak siap untuk memfasilitasi via Zoom ini karena memang gak gampang. Ada yang menggunakan via YouTube tapi hanya satu arah. Jadi kita berusaha untuk tetap ada interaksi, ada persekutuan di antara anak-anak itu. Itu sebab kita menggunakan via Zoom seperti ini. Karena itu mari kita mengajak anak-anak di luar sana. Ada begitu banyak anak-anak yang tidak sekolah minggu sudah hampir 1 tahun. Maka kiranya kita tidak berdiam, kiranya kita boleh inisiatif untuk mengajak mereka untuk bersama-sama bertumbuh, fellowship dan khususnya belajar firman Tuhan. Demikian juga untuk persekutuan remaja pada hari Sabtu. Bapak Ibu sekalian, Sabtu ini akan diadakan persekutuan remaja mulai dari pukul 16.30. Khusus tema pada minggu ini, The Lord is with him. Mari kita belajar bersama-sama untuk juga mengajak anak-anak remaja kita untuk bertumbuh dalam persekutuan remaja GRI Pusat. Informasi selanjutnya yang kami sampaikan yaitu juga bagi kita jemaat awam ada pembelajaran teologi untuk awam melalui Streets. Streets membuka kelas baru yaitu pembelajaran tentang studi perjanjian baru bagian kelima dari kitab Tesalonika sampai Filemon. Ada 6 kitab, 2 Tesalonika 1 dan 2, lalu Timotius sampai kepada Filemon. Ini akan diadakan setiap hari Selasa 5 kali pertemuan mulai dari tanggal 23 Februari. Khusus tema ini akan dibawakan oleh Pendeta Eko dari Malang. Jadi siapa saja baik jemaat pusat ataupun dari manapun boleh mengikuti karena kita akan melakukannya secara online. Untuk pendaftarannya dapat mengakses informasi di nomor yang tertera maupun langsung mendaftarkan melalui Google Form di situ yang ada di layar untuk kita boleh sama-sama ikuti dan sama-sama belajar. Kiranya ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kelas pembinaan pranikah. Kami mengundang bagi pemuda-pemudi seluruh jemaat Tuhan, baik yang GRII maupun juga non-GRII yang mau bersama-sama belajar sebelum memasuki pernikahan untuk bersama-sama belajar di dalam kelas pranikah. Untuk term dari Februari sampai Mei akan dimulai kelas dari tanggal 20 Februari. Kelas akan diadakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Demikian juga pendaftaran dapat diakses melalui Google Form seperti yang tertera di layar. Kami mengharapkan jemaat Tuhan jangan hanya pada saat mau merit baru ikut kelas. Bagi saudara-saudari sekalian yang juga bergumul untuk mengerti bagaimana pacaran, bagaimana memasuki pernikahan, walaupun mungkin belum memiliki pasangan atau pacar, boleh juga mengikuti kelas ini untuk sama-sama belajar. Jadi sekali lagi kami mengundang. Memang secara khusus untuk yang mau menikah di GRI harus melalui kelas ini terlebih dahulu. Jadi mari sama-sama belajar di dalam kelas pembinaan pranikah dari tanggal 20 Februari setiap hari Sabtu jam 2. Demikian pengumuman dan warta yang kami sampaikan. Kiranya kita semua boleh mendoakan juga beberapa bagian khususnya di dalam acara streaming Reform Injili. Tidak berhenti di kita tapi sudah ada bentuk yang kita forward kepada jemaat yang juga boleh kita undang orang-orang di luar untuk bersama-sama belajar melalui acara yang setiap hari kita adakan. Sekiranya semua kita bukan hanya jemaat GRI tapi juga dari luar boleh bersama-sama belajar. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil sikap berdoa. Saya mengundang kita untuk mengambil waktu berdiam, untuk bersama-sama
boleh berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya ampuni kami umat-Mu. Kiranya berbelas kasih atas kami, hamba-hamba-Mu, di dalam seluruh langkah kami, pikiran dan perbuatan kami. Ada begitu banyak hal yang kami mendukakan Tuhan. Tuhan, berbelas kasih atas kami. Ajarlah kami untuk terus melihat kepada firman-Mu, dan ajarlah kami untuk terus berjalan di dalam kekudusan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memohon belas kasih Allah. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk 3 pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja Reform Injili. Kita berdoa untuk gerakan Reform Injili, untuk gereja ini, untuk gerakan ini boleh terus dipakai Tuhan, dipimpin Tuhan untuk melayani Tuhan. Baik di dalam masa pandemi ini ataupun di dalam hari-hari ke depan, di dalam tantangan ke depan. Kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dan seluruh hamba Tuhan untuk boleh bersama-sama sehati untuk melayani Tuhan. Bukan hanya dengan spirit dilayani, tapi untuk bersama-sama melayani di tengah-tengah zaman ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa juga secara khusus untuk pembangunan di tengah-tengah masa pandemi, cabang-cabang GRI, Tuhan kasih anugerah untuk mendapatkan izin pembangunan, dan kita berdoa dalam segala tantangan, pergumulan untuk biaya, termasuk juga untuk pembangunan CIT. Mari kita minta Tuhan memimpin, Tuhan memberkati setiap kita bersama-sama mengerjakan untuk melihat Tuhan menggenapi kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, berterima kasih di dalam anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama di dalam gerakan ini, kami boleh bersama-sama di dalam gereja Reform Injili. Kami bersyukur Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang mendirikan gerakan ini. Dan kami bersyukur kami di dalamnya untuk bersama-sama melayani Tuhan, menggenapi, untuk menjalankan dan menggenapi kehendak Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam anugerah-Mu. Kami yang terbatas, kami yang limit, boleh bersama-sama menikmati dan melihat Allah berkarya, kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu kami merindukan Tuhan, kami menyerahkan gerakan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam gerakan ini. Baik juga para penatua dan pengurus gereja dari GRI pusat sampai kepada seluruh cabang-cabang. Dan demikian juga dengan seluruh jemaat Tuhan. Ajari kami di dalam satu kesehatian, dalam satu kesatuan untuk bersama-sama melayani Tuhan. Bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang dengan spirit hanya ingin dilayani. Kami tidak hanya untuk orang-orang yang hanya memuaskan diri kami. Tapi kami menjadi orang-orang yang digerakkan, dibakar untuk bersama-sama sehati untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami secara khusus juga mendoakan untuk cabang-cabang GRI di dalam pembangunan dan rencana pembangunan. Ada di Solo, di Jogja, di Medan, di Bandung, dan di beberapa tempat yang lainnya juga. Demikian juga untuk di Jakarta untuk rencana pembangunan CIT. Kami percaya Tuhan yang memimpin, dan kami juga merindukan Tuhan yang menggerakkan setiap kami jemaat Tuhan untuk bersama-sama melihat Tuhan berkarya, dan Tuhan menggerakkan setiap kami bersama-sama mengerjakan pelayanan ini bagi kemuliaan Allah. Pimpinlah gerakan ini Tuhan, permuliakanlah nama-Mu di dalam dan melalui gerakan ini. Kami minta kuduskanlah dan teruslah berkarya untuk menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah zaman ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk gereja-gereja khususnya di seluruh Indonesia. Di dalam tantangan pandemi ini, ada beberapa daerah yang ulang lagi lockdown atau PSBB. Di daerah-daerah ada begitu banyak gereja yang tidak bisa ataupun bahkan tidak mampu mengakses secara online. Mereka harus beribadah dengan via toa, atau di daerah-daerah hijau mereka hanya bisa ibadah keluarga-keluarga. Maka begitu besar tantangan. Demikian juga di daerah perkotaan yang sudah terbiasa dengan new normal, sehingga justru menjadi tidak beribadah, ataupun kalau melalui ibadah live streaming dengan sikap yang kehilangan rasa hormat. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, sinode-sinode, dan seluruh jemaat Tuhan untuk boleh memiliki kesadaran dan kegentaran untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan dengan hormat. Mari kita berdoa. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia di dalam tantangan pandemi ini ya Tuhan. Baik gereja-gereja di pedalaman, hamba-hamba Tuhan ada begitu banyak yang kesusahan, tidak bisa mengakses, bahkan begitu banyak hamba Tuhan yang juga tidak dapat penghargaan atau viatikum, sehingga mereka susah sekali untuk makan. Kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu, para pendeta, penginjil,
para misionari Tuhan urapi mereka. Demikian juga dengan jemaat Tuhan di daerah yang tidak bisa mengakses ibadah online, mereka begitu sulit untuk beribadah. Ataupun juga dengan jemaat Tuhan di dalam ibadah di daerah-daerah perkotaan yang akhirnya mulai take it for granted dan merasa biasa dengan online sehingga kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Dilema di antara begitu banyak gereja, kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberi bijaksana kepada para hamba-hamba Tuhan, sinode-sinode gereja, untuk sungguh-sungguh terus memikirkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah, apa yang menjadi pimpinan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menuntut diri mengerjakan bagian yang Tuhan sudah percayakan, sehingga tidak ada jemaat Tuhan yang terlantar dan terbiarkan. Kami mohon pertolongan dan belas kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, menjadi gereja yang kudus, menjadi gereja yang senantiasa menggenapi kehendak Allah. Terpujilah Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terakhir mari kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Baik itu pemerintahan, baik itu juga tantangan di dalam masa bulan-bulan ini, di dalam bencana, baik itu banjir di beberapa kota dan ada gunung yang meletus, ada juga bencana sempat di tsunami di daerah Sulawesi. Mari kita minta Tuhan memimpin dan juga kebijakan pemerintahan dari tingkat pemerintahan pusat sampai daerah. Lalu juga untuk regulasi, untuk vaksin yang akan diadakan, kiranya bangsa ini boleh Tuhan terus pimpin dan Tuhan pelihara. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan bangsa Indonesia juga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu atas bangsa ini. Tuhan, di dalam kondisi tantangan yang begitu berat, politik yang tetap tidak sehat, kami terus meminta belas kasih Tuhan untuk tidak melepaskan bangsa ini dan tidak membiarkan bangsa ini menjadi bangsa yang hancur. Tuhan, berbelas kasihlah dan berilah bijaksana kepada pemerintahan di dalam setiap keputusan dan tindakan yang mereka harus ambil. Kiranya ada orang-orang yang memiliki jiwa yang membangun masyarakat di dalam pemerintahan yang ada sekarang. Pemerintah yang takut akan Tuhan, bukan orang-orang yang memikirkan kepentingan pribadi atau golongan mereka untuk kekayaan mereka sendiri. Kiranya kami berdoa di dalam seluruh regulasi, di dalam keputusan yang harus diambil, khususnya sekarang di dalam kesehatan untuk sosialisasi dan pelaksanaan vaksin yang akan segera dilakukan. Demikian juga di dalam pengambilan keputusan untuk ekonomi dan pendidikan. Kami mohon pertolongan dan belas kasih Allah. Demikian juga untuk bencana alam yang terjadi di beberapa kota, untuk banjir, bagaimana penanganannya di dalam kondisi pandemi ini. Tuhan, berbelas kasihlah, beranugerahlah. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu, dengar doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Inilah seruan dan doa kami, inilah permohonan kami kepadamu ya Allah kami yang hidup. Dengarlah doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Jos, yaitu lagu Savior Like a Shepherd Lead Us. Mari kita bernyanyi terlebih dahulu lagu nomor 3, Rohku Tenang, ayat pertama. Dan Jos kami undang untuk menyatakan persembahan pujian.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang telah menarik kami datang kepadamu. Kami dengan segala rendah hati dan penuh dengan hormat menghampiri hadirat-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini boleh memberikan peneguran dan penasihat ke dalam hati kami masing-masing. Siapkanlah pikiran dan jiwa kami yang merendahkan diri untuk menunduk dan menerima berkat dan anugerah Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami pelajari boleh menjadi sesuatu bekal untuk memberikan kekuatan hidup rohani dan memberikan pertumbuhan iman kami di dalam anugerah Tuhan. Dengar doa kami, berkatilah mereka yang tidak bisa hadir hari ini di tempat ini. Pada waktu mereka ikut mendengarkan streaming firman Tuhan, Tuhan menambah iman kepercayaan kepada mereka. Dan Tuhan pimpin keluarga kami masing-masing, baik yang di dalam negeri atau mereka yang di jauh, di luar kota, di luar negeri. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Berkati seluruh kebaktian di seluruh muka bumi yang berbakti demi nama Yesus Kristus. Supaya mereka dengan iman datang kepadamu dan mendapatkan anugerah dan mendapatkan segala berkat rohani yang Tuhan curahkan ke dalam hati kami masing-masing. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Kita membaca dari ayat yang ke-24 dan selanjutnya. Pasal 7:24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, kita segera akan mengakhiri seluruh khotbah bukit yang diberikan oleh Yesus Kristus sebelum dia melangsungkan karya mesianiknya di dalam dunia. Yesus mengkumpulkan, ada sebagian orang naik ke gunung lalu dia duduk memberikan pengajaran kepada mereka dengan bahagia, dan mengakhiri khotbah ini dan robohlah. Saudara-saudara, semua yang dikatakan di dalam 3 pasal ini merupakan etika yang tertinggi, merupakan pelajaran yang paling ajaib selama sejarah manusia. Tidak ada orang yang mengajar seperti ini. Tidak ada orang berkata mendalam seperti ini. Sehingga banyak orang yang paling besar di dalam sejarah manusia, baik politikus, sejarawan, sastrawan, ahli hukum, dan semua pemimpin agama, filosof dan kebudayaan,
kagum, takluk, dan mengatakan keheranan tentang ajaran Yesus Kristus ini. Dia mulai dari menjanjikan kerajaan Allah kepada orang yang rendah hati, dan mengakhiri dengan peneguhan bagi orang yang menjalankan firman. Barang siapa yang mendengar kalimat-kalimat aku ini, barang siapa yang menerima, mendengar dan mengerti apa yang sudah aku katakan di sini, dia mempunyai tugas menjalankannya. Bukan berhenti di dalam pendengaran, pengertian, pikiran, iman, kepercayaan, bahkan bisa membicarakan. Ini 5 langkah kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, kita memikirkan firman Tuhan, lalu kita juga menyatakan dengan membicarakan firman Tuhan. Ini tidak cukup, karena selain itu harus ada pelaksanaan yang konkret di dalam menjalankan firman. Apakah dengar tidak cukup? Tidak cukup. Apa memikirkan tidak cukup? Tidak cukup. Apa percaya tidak cukup? Tidak cukup. Apa mengerti tidak cukup? Tidak cukup. Harus ada pelaksanaan menjalankan firman. Di sini langkah-langkah dari penerimaan sampai pelaksanaan, kita melihat yang paling penting itu adalah mentaati firman, menjalankan firman. Jika orang bisa mendengar tapi tidak jalankan, Tuhan tidak puas. Jika kita bisa memikirkan, merenungkan tapi tidak menjalankan, Tuhan tidak puas. Jika kita bisa mengerti, tetap tidak puas. Jika kita bisa mengkhotbahkan ulang firman, tetap tidak puas. Karena sebelum bagian ini dikatakan, bukankah demi namamu kami sudah bernubuat? Bukankah demi namamu kami sudah membicarakan firman? Berkhotbah tentang firman Tuhan seperti pendeta-pendeta lebih gampang daripada mereka yang diam-diam melakukan firman. Saudara kalau belajar teologi, saudara baca buku, saudara ikut mengerti banyak firman Tuhan, engkau sudah boleh menjadi orang berkhotbah tentang firman. Tapi bagi Tuhan itu nothing. Bukan orang yang bicara tentang namaku, yang sebut Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang menjalankan, yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku di surga, itulah yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah pada hari akhir banyak orang datang kepadaku, oh Tuhan, bukankah demi namamu kami sudah berfirman? Bukankah demi namamu kami sudah mengusir setan? Bukankah demi namamu kami sudah melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib? Alangkah sulitnya menjadi pengkhotbah, menyambung lidah, menjadi wakil Tuhan bicara tentang kebenaran surgawi. Alangkah sulitnya mempunyai kekuatan mengusir setan keluar daripada tubuh seseorang sehingga menyembuhkan orang itu. Alangkah sulitnya kita bisa melakukan mujizat disertai oleh Tuhan sampai bisa melakukan tanda-tanda ajaib dan keheranan yang bikin orang kaget. Tuhan bekerja di situ. Ini orang-orang pemimpin yang bisa khotbah, bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat, bisa menyatakan tanda-tanda ajaib dari kuasa Tuhan. Ini pemimpin-pemimpin yang disebut orang berkuasa, orang berfirman, orang yang mempunyai hak untuk mengusir setan, orang yang bisa melakukan mujizat mewakili Tuhan Allah. Tapi justru Yesus berkata, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah mengenal engkau. Apa buat? Apa
gunanya kalau kita menganggap kita kenal Tuhan, tapi Tuhan katakan dia tak kenal kita. Kenal sepihak sama seperti cinta sepihak, tidak mungkin menikah. Kalau engkau inginkan seorang wanita cantik, mengiurkan, wanita yang begitu bagus, begitu mempersona, engkau bilang engkau kenal dia, bahkan mimpi pun bicara sebut nama dia, tapi orang beritahu kepada kamu dia tidak pernah kenal engkau, dia tidak pernah mau menerima cinta engkau, percuma. Cinta sepihak tidak mungkin mempersatukan dua orang. Cinta sepihak hanya menimbulkan kehancuran hati, kesedihan tidak habis-habis, dan akhirnya mungkin gila atau mungkin bunuh diri. Karena pihak yang lain tidak mengakui. Demikian orang mengatakan, aku demi namamu berkhotbah, mengusir setan, melakukan mujizat. Tuhan menjawab, aku belum pernah mengenal engkau. Ini kecelakaan yang paling besar. Karena cinta dan pengakuan pengenalan hanya dari sepihak saja. Engkau yang benarkah? Benarkah Tuhan tidak pernah kenal orang itu? Tetapi kenapa orang itu waktu melakukan mujizat Tuhan menyatakan penyertaannya? Waktu mengusir setan, Tuhan beserta dengan dia sehingga setan mau keluar. Dia berfirman, berkhotbah, seolah-olah Tuhan memberikan urapan dan Tuhan berada di pinggir dia, menolong dia mengutarakan setiap kalimat firman Tuhan. Bukankah Tuhan sudah kenal? Mengapa Tuhan menyangkal? Bukankah Tuhan sudah menyertai? Tuhan tidak mau mengaku. Bukankah Tuhan sudah memberikan kuasa untuk usir setan? Tapi Tuhan bilang tidak kenal. Tuhan Allah tidak pernah menyangkal diri. Tuhan Allah tidak pernah tidak mengaku yang sudah dia tahu. Kalau begini, kenapa Tuhan mengatakan aku belum pernah mengenal engkau? Apakah orang itu waktu menyebut nama Tuhan, Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak pernah memberikan kuasa untuk mengusir setan? Minggu lalu kita dengan panjang lebar memberikan keraguan dan memberikan jawaban tentang hal-hal yang penting yang dicatat secara paradoks di dalam bagian sebelumnya. Saudara-saudara, nyala daripadaku engkau orang jahat, karena aku belum pernah mengenal engkau. Tuhan tidak menerima. Tuhan mengusir dia keluar daripada hadirat Tuhan, dan dia tidak berbagian di dalam kerajaan Allah. Apakah artinya dia memang orang jahat? Kalau dia memang orang jahat, mungkinkah orang berjahat berkhotbah? Mungkinkah orang jahat melayani? Mungkinkah orang jahat memberikan persembahan dan berbagian di dalam pekerjaan Tuhan seolah-olah berhasil? Karena usir setan, karena melakukan mujizat, karena orang mendengarkan khotbahnya. Kalau orang jahat mungkin melayani, adakah contoh di dalam Alkitab? Benarkah yang melayani tetap jahat? Atau artinya dia biasa tidak jahat, tapi waktu dia memperalat nama Tuhan, melakukan mujizat, melakukan keheranan dan mengusir setan dan berkhotbah, itu melakukan jahat. Jadi hidupnya yang jahat atau pelayanannya yang jahat? Minggu lalu saya sudah menyinggung, dia mempunyai hidup yang jahat tapi tidak pernah nyata di dalam pelayanan. Sampai pada hari itu Yesus datang kembali, hari kiamat, Yesus menyatakan, membongkar sebenarnya hidup orang ini tidak benar.
Lalu ditanya, kenapa kalau tidak benar masih bisa melayani dengan sukses? Jika seorang pendeta bisa melakukan mujizat, bisa berkhotbah muluk-muluk, dan orang pendeta pelayan hamba Tuhan bisa melakukan mujizat seperti disertai oleh Tuhan, itu kenapa? Syaratnya apa dia diberkati Tuhan seperti ini? Apakah karena apa yang dikatakan Augustinus, karena Tuhan setia kepada namanya, sehingga tidak menghiraukan siapa dia yang melakukannya, Tuhan tetap menyatakan sertanya, menyatakan kuasanya di dalam pelayanan itu. Saudara-saudari, generasi kedua setelah manusia diciptakan sudah menyatakan dua macam pelayanan. Satu, pelayanan persembahan daripada yang jadi kakak, yaitu Kain. Semacam pelayanan dinyatakan daripada adik yang memberi persembahan kepada Tuhan, namanya Habel. Dua-dua memberikan persembahan kepada Tuhan. Dua orang melayani Tuhan. Dua-duanya anak keturunan Adam dan Hawa. Tetapi tidak tahu kenapa masing-masing memberi persembahan yang dipersembahkan oleh Kain tidak diterima oleh Tuhan. Yang diberikan persembahan oleh Habel diterima oleh Tuhan. Langsung Kain melihat adanya diterima, dia sendiri tidak terima. Timbulnya kebencian, iri hati, dia bangkit memukul adiknya. Dan adiknya dibunuh pada saat persembahan masih berjalan. Sesudah adiknya dibunuh, dunia kurang satu orang di antara 4 orang yang hidup. Penduduk dunia kurang 1/4. Ini peperangan dunia pertama di dalam sejarah. Adam, Hawa, Kain, Abel. 2 papa mama, 2 anak-anak. Satu anak membunuh anak yang lain, sehingga 4 orang sisa 3. 25% umat manusia yang mati. Lalu Tuhan tanya, Kain, coba lihat, saya memberi persembahan. Tuhan bicara sama saya. Dia tidak bicara sama Abel. Saya membunuh Abel, tetap Tuhan bicara sama saya. Kain, di manakah saudaramu? Kalimat pertama setelah manusia berdosa, Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Kalimat pertama setelah Kain membunuh adiknya, Tuhan menanya, di manakah saudaramu? Di manakah engkau mengenai identitas kita sendiri? Di manakah Abel itu adalah tanda identitas sesama kita. Bagaimana engkau menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan bagaimana engkau menjadi orang yang bertanggung jawab kepada sesama manusia, sesamamu. Ini adalah kewajiban kita yang penting sebagai manusia hidup di hadapan Tuhan. Adam berkata, aku sedang berjalan mendengarkan suaramu. Aku takut dan aku menyembunyikan diri. Adam menjawab dengan jujur, tetapi Kain tidak. Apakah saya harus menjaga adikku? Kenapa tanya di manakah adikku kepada saya? Itu bukan urusanku. Dosa melahirkan dosa. Setiap keturunan bisa makin rusak. Hati-hati. Engkau sudah berbuat dosa, pengaruhmu kepada anakmu akan lebih jahat, lebih berani, dan lebih tidak bertanggung jawab. Tuhan tidak bantah. Tuhan yang mengatakan, aku dengar suara adikmu, darahnya yang berada di bawah tanah, sekarang berbicara kepada saya. Siapakah yang bisa
menutup-tutupi dosa yang diperbuat oleh dia. Siapa yang bisa menyangkal sesuatu yang sudah ada bukti di hadapan Tuhan? Engkau akan saya usir keluar dari Taman Eden. Adam sudah keluar dari Taman Eden. Sekarang Kain disuruh berkeliaran di seluruh muka bumi. Dan tidak ada tujuan dia berjalan. Di dalam museum kita ada satu lukisan yang sangat besar. Itu Kain diusir, berjalan, berkeliaran di seluruh muka bumi. Dengan anak, cucu, buyut, cicit semuanya. Karena tidak ada roda, mereka mengangkat kayu. Lalu yang muda, yang perempuan, yang anak kecil berada di tempat yang digotong oleh orang yang keras sekali. Kain yang tua dengan otot-otot yang sudah kelihatan sangat tua tidak bisa mati. Keliaran habis, tidak habis-habis di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita tidak tahu mengapa Tuhan tidak terima persembahan dari Kain. Kita tidak mengetahui kenapa yang dipersembahkan oleh Abel diterima oleh Tuhan. Ada teolog Injili yang mengatakan Abel memberikan domba dipotong, dibunuh, mengalirkan darah, maka Tuhan terima. Tetapi Kain memberikan persembahan dari hasil bumi yang dia tanam, itu tidak darah, maka Tuhan tidak terima. Untuk membuktikan hanya di dalam darah Yesus Kristus manusia boleh diterima dan Tuhan bisa mengampuni dosa manusia. Tafsiran ini sangat Injili, tapi tafsir ini dari mana? Alkitab tidak memberikan bukti keakuratan dari pengertian dan pentafsiran seperti ini. Tetapi jawaban di dalam kitab Perjanjian Baru, Abel diterima, Kain tidak terima karena perbuatannya jahat. Saudara-saudara, apakah perbuatan persembahan itu jahat? Tidak. Sebelum persembahan dia sudah melakukan kejahatan. Alkitab tidak catat dan tidak orang tahu, tapi Tuhan tahu. Itu sebab sebelum datang kepada Tuhan, berdamai dengan saudaramu. Sebelum berbakti setiap minggu, mengaku dosa dengan bersih datang kepada hadirat Tuhan. Saudara-saudara, no one can come to God with dirty heart, with a sinful nature. You should cleanse yourself. Bersihkanlah dirimu. Benarkanlah motivasimu sebelum engkau datang kepada Tuhan. Jika seseorang sambil buat jahat, sambil melayani Tuhan, bagaimana dia bisa diterima oleh Tuhan? Waktu Kain tidak diterima oleh Tuhan, dia tanya, kenapa persembahan adikku kau terima, persembahan aku engkau tidak terima? Tuhan menjawab, jikalau kau berbuat baik, masakan aku tidak menerima persembahanmu? Jikalau kamu berbuat baik, masakan aku tidak menerima persembahanmu? Jikalau berbuat jahat, dosa berada di ambang pintu yang sedang menunggu untuk menerjang engkau. Ini kalimat pertama mengatakan dosa itu ganas, dosa berkuasa di dalam seluruh kitab suci. The sin is creeping before your door, is waiting to catch you. Saudara-saudara, Kain berbuat apa? Kita tidak tahu. Dia jadi petani, kerja berat, hasilnya dipersembahkan Tuhan. Tidak salah kan? Sebelum engkau bekerja, engkau beri persembahan kepada Tuhan. Tidak salah. Tapi Tuhan melihat dosamu, kejahatanmu. Sebelum engkau memberi persembahan. Sebelum orang lain tahu.
Karena Tuhan lain dengan manusia. Dia bukan melihat secara lahiriah. Dia melihat ke dalam jiwa kita, ke dalam hati sanubari kita, ke dalam motivasi kita yang sedalam-dalamnya. No one knows what God knows. No one searching us just like God is searching our motivation, our hearts, our soul, deep in our heart. Tuhan menyelidiki, Tuhan mencari, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat. Sehingga kejahatan sudah diketahui oleh Tuhan, tapi Tuhan diam-diam saja. Engkau masih berani sambil melakukan jahat, sambil memberikan persembahan. Engkau masih berani sambil melakukan jahat, sambil melayani Tuhan. Itu sebab pelayanmu tidak diterima. Nah, engkau tanya, yang bernubuat, yang melakukan pengusiran setan, yang menjalankan mujizat, itu diterima atau tidak? Kelihatan diterima. Tapi akhir zaman, semua dibongkar. Sebenarnya aku berkata sesungguhnya kepada kamu, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripadaku. Di situ berarti akhir terakhir, terbongkar kejahatan dan relasi hubungan antara orang melayani dengan Tuhan yang tidak beres itu tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Manusia lihat pelayanannya baik, berkhotbah, mengusir setan, melakukan mujizat. Di dalam pandangan standar manusia dia sukses. Dia betul-betul sudah berhasil dalam pelayanannya. Tapi secara esensial, secara fakta yang paling mendalam, Tuhan tidak kenal dia. Apakah hidupnya jahat atau pelayanan jahat? Minggu lalu saya memberi jawaban dua-dua jahat. Perbuatannya jahat tidak diketahui, juga tidak dibongkar waktu itu. Sehingga orang kira dia tidak apa-apa. Orang kira dia baik-baik. Dan pelayanannya pada saat itu juga kelihatan baik-baik. Kelihatan tidak jadi soal, no problem. Sebagaimana sekarang kita melihat banyak pendeta-pendeta yang kelihatannya bagus, pakaiannya, pelayanannya, posturnya, sopan santun. Dia menjadi pemimpin gereja karena bukan hari terakhir. Waktu bukan hari terakhir, banyak hal yang tidak terbongkar dan dibiarkan oleh Tuhan samar-samar, tertutup, kelihatan beres. Sampai pada hari itu baru akan dibongkar semua. Engkau bisa lari? Tidak bisa. Engkau bisa naik banding? Tidak mungkin. Engkau bisa membela diri? Tidak ada kesempatan lagi. Nyala daripadaku. Kejahatan paling besar adalah sudah berbuat jahat, masih berani demi nama Tuhan melakukan segala pelayanan. Saudara-saudara, sudah berbuat jahat masih pakai nama Tuhan. Supaya orang tahu dia orang saleh. Supaya orang rasa dia masih takut dan masih melakukan kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya hanya demi nama Tuhan. Tuhan, Tuhan. Padahal hatinya hantu-hantu. Dia hanya memperalat nama Tuhan untuk memfaedakan diri. Karena pakai nama diri tidak laku. Sama seperti kalau saya bikin arloji, pakai nama Tong, tidak ada orang beli. Pakai nama Rolex, banyak orang mau beli. Karena mereka tidak tahu yang palsu sama yang asli bedanya di mana. Tetapi memakai nama yang orang lain, nama baik, itu memfaedakan diri. Jadi Alkitab mengatakan, Paulus berkata mereka melayani perut sendiri, bukan melayani Tuhan. Di luar mereka demi nama Tuhan, melayani Yesus Kristus. Tapi di dalam hati hanya mereka sendiri mengetahui, mereka melayani perut,
melayani usaha, melayani faedah sendiri. Yesus berkata, belum pernah aku mengenal engkau, nyala daripadaku. Saudara-saudara, selesai kalimat perumpamaan paling menakutkan itu, Tuhan akhir memberikan bagian khotbah terakhir untuk menutup seluruh khotbah di bukit tentang manusia bijaksana, fondasi dan akibat. Manusia dari lahiriah semua sama, 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga, 1 kepala, 2 tangan, 2 kaki. Kelihatan sama-sama. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara. Dan mereka juga belajar mendengar firman Tuhan, melihat mujizat dari Tuhan, bersaksi tentang apa yang mereka lihat. Tetapi saudara-saudara, yang dipentingkan oleh manusia dari atas, yang dipentingkan Tuhan dari kaki, paling bawah, yaitu apa yang kau jalankan, apa yang kau lakukan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga yang akan masuk. Dan di gereja semua memaparkan muka dengan anting-anting, dengan bedak, dengan hiasan, dengan pakaian yang bagus. Hampir tidak ada orang lihat kaki orang. Semua orang melihat dari atas, Tuhan melihat dari bawah. Tuhan mau lihat kakimu jalan di mana. Di surga ada beauty contest. Di surga ada satu perlombaan siapa lebih cantik. Seperti di dunia ada beauty contest. Dapat juara pertama dikasih mahkota perempuan paling cantik. Saudara-saudara, yang paling cantik mungkin yang paling melakukan perzinahan. Karena dia cantik semua orang mau. Semua orang tidur sama dia. Tapi waktu dia kelihatan cantik, semua orang lihat luar. Tuhan bukan lihat luar, Tuhan lihat dalam. Tuhan bukan lihat atas, Tuhan lihat bawah. Tuhan bukan lihat kepala, lihat kaki. Di surga bukan beauty contest berdasarkan mukamu, tubuhmu, posturmu. Di surga kontesnya kakimu. How beautiful are the feet of them that climb up on the roof to the hill and bring the good tidings to all nations. Di perlombaan surga, perlombaan kaki, alangkah indahnya kaki mereka yang pergi membawa jejaknya dengan memberitakan Injil, berita baik kepada bangsa-bangsa. How beautiful are the feet of them. Alangkah indahnya kaki mereka, bukan muka mereka. Di surga yang diperlombakan adalah kaki. Karena kaki adalah untuk jalan. Kaki paling kotor di dalam seluruh badan. Kena injakan pasir, injakan daripada debu, injakan kotoran di atas tanah. Bukan kepala. Kepala paling mulia. Kaki paling najis. Paling kotor. Paling bau. Kita berkeringat-keringat terus turun sampai berhenti di kaki. Dikumpul di situ. Kaki paling bau. Kaki paling kotor. Kaki paling hina dan remeh. Tetapi Tuhan bilang, saya mau lihat kakimu. Tuhan mementingkan kaki, karena kaki itu menjadi fondasi. Kaki itu memberikan kekuatan menunjang beratnya seluruh badan berpuluh-puluh kilo berada di bawah kaki. Kaki itu fondasi. Kaki dah penting. Orang bagaimana cantiknya kalau kakinya panjang satu, pendek satu, dia jalan di teklok.
keindahan hilang semua. Kaki itu kelihatan paling kotor, paling remeh, paling bawah, paling tidak penting. Tapi itu fondasi. Engkau jalan, engkau melaksanakan firman Tuhan, itu fondasi. Barang siapa melakukan apa yang dia dengar daripadaku, dia orang berbijaksana. Barang siapa yang mendirikan rumahnya di atas pasir, itu orang bodoh, tidak bijaksana. Bijaksana berarti berbijak dari sana, bukan berbijak dari sini. Banyak orang tidak berbijaksana, banyak orang hanya mempunyai bijak sini. Bijaksana karena mulai dengar firman, lalu menjalankan. Dengar firman dari surga, menjalankan di atas bumi. Di atas bumi menjalankan apa yang dia terima dari firman surga. Hidup di dunia seperti di surga. Melakukan kehendak Tuhan di atas bumi seperti di surga. Itulah orang bijaksana. Smart. Clever. Bijaksana. Itu di Tionghoa disebut 聪明. 智慧. 聪明 itu pintar, 智慧 itu bijak. Tapi istilah 聪明 di dalam bahasa Tionghoa terbentuk dari dua huruf. Satu 聪, satu 明. 聪 itu apa? Dengarnya jelas. 明 itu apa? Lihatnya jelas. Seorang anak kecil kalau dengarnya jelas sekali, fasihnya akan lancar. Bicaranya akan jernih sekali. Orang bisu bukan karena bisa bicara, karena tidak bisa mendengar. Kalau orang tidak bisa mendengar, tidak mungkin bicara. Karena pembicaraan itu adalah kopi, adalah meneladani apa yang dia dengar. Sama seperti burung yang berbicara, beo atau betet, dia mesti dengar dulu. Saya punya seorang murid menjadi pendeta di Solo 40 tahun yang lalu. Dia mempunyai berapa beo yang dilatih sampai pintar luar biasa. Kalau ada anggota datang membesuk akan pendeta, maka dia kasih tanda. Beo itu tahu anggotanya baik tidak. Waktu semua masuk pintu, beo bilang, "Selamat datang, selamat datang." Wah, senang sekali semua. Tapi anggota yang jelek, pendeta kasih tanda waktu keluar. Beonya bilang, "Bertobatlah engkau." Kaget mereka. Masa pendeta suruh orang bertobat? Bukan di mimbar, di rumah. Lihat beo yang bicara. "Bertobatlah engkau." Lalu mereka kembali tanya pendeta, "Yang bicara tadi siapa? Beo itu ya? Kok nakal ya?" Beo bilang, maaf. Begitu keluar lagi sampai pintu, "Bertobatlah engkau." Dia teriak lagi karena dia tahu itu anggota yang tidak baik. Tapi anggota yang baik, begitu sampai di pintu, dia bilang, "Tuhan memberkati kamu." Karena pendeta kasih tanda beo bisa bicara, langsung tahu itu anggota yang jelek atau anggota yang baik. Saya tidak pernah mendengar ada pendeta melatih beo bisa bicara begini. Baik beo, baik anak bisa bicarakan apa, mereka bisa dengar. Sudah dengar jelas, baru ikut bicara. Tapi orang dengarnya tidak jelas, dengarnya bicaranya kaku, bicaranya tidak jelas. Itu namanya cong. Istilah cong ditulis bahasa Tionghoa dengan pinggirnya ada kuping. Kuping dengar jelas namanya cong. Istilah ming pinggirnya itu mata. Jadi cong pakai telinga, ming pakai mata. Orang pintar adalah orang dengar jelas yang lihat sangat jitu. Dengarnya jelas, lihatnya jernih, itu orang pintar. Demikian Alkitab berkata, orang yang berbahagia adalah orang mendengar jelas firman Tuhan,
melihat visi jelas di dalam hatinya, lalu dia mungkin bersiap untuk menjalankan. Yang didengar, yang dilihat, menjadi pengertian yang menjadi dasar kelakuan yang taat firman Tuhan. Dan ini adalah tugas manusia. Lalu 智慧 dua pakai hati. Kalau 聪明 pakai mata, dan pakai telinga. Pintar pakai dengar dan lihat. Bijaksana pakai hati di dalam sanubari engkau. Istilah tulisan Tionghoa banyak arti yang dalam sekali. Ini suatu kebudayaan yang lain sama kebudayaan bangsa lain. Inggris pakai wisdom, pakai huruf-huruf. W tidak ada arti apa, I tidak ada arti apa, S tidak ada arti apa. DOM tidak ada arti apa. Tapi 智慧 itu hui-nya itu ada hati di bawahnya. Kalau engkau mempunyai pengertian cerdas ditambah hatinya taat kepada Tuhan, engkau baru berbijaksana. Saudara-saudara, Yesus berkata di dalam akhir konklusi seluruh khotbah di bukit, dia berkata, dua macam orang, dua macam sikap, dua macam fondasi, dua macam bangunan, dua macam akibat setelah terjadinya bencana yang sama. Manusia semua boleh mendengar firman. Manusia boleh bereaksi dengan firman yang didengarkan. Manusia boleh melakukan sesuatu setelah mereka mengerti firman Tuhan. Manusia boleh membangun sesuatu bangunan di dalam kegiatan mereka, usaha mereka untuk reaksi kepada Tuhan. Tapi setelah bangunan jadi kelihatan sama-sama indah, bedanya adalah waktu menghadapi kesulitan, akibatnya itu sama sekali berbeda. Waktu saya kelas terakhir di Tiongkok umur 9, waktu di kelas 4 semester terakhir masih ada di Tiongkok. Kelas 5 saya sudah di Indonesia. Saya dengar cerita seorang guru yang saya kagum sekali. Dia menceritakan dua orang kaya selalu bangun rumah di kotanya. Bangun banyak rumah. Suruh dua arsitek, kontraktor. Arsitek pertama jujur sekali. Disuruh gambar, dia gambar dengan teliti. Disuruh bangun, dia bangun dengan sangat-sangat rajin dan setia. Masing-masing bikin banyak rumah. Sudah satu bikin 30 rumah, yang kedua juga dibikin 30 rumah. Orang tua yang kaya itu sebelum mati, dia mengatakan, sekarang saya sudah tua, saya mau memberi hadiah kepada dua arsitek yang selalu bangun puluhan rumah untuk saya. Dua-dua dipanggil. Waktu saya umur 9, saya dengar cerita. Saya begitu dengar, begitu terpersona. Sampai sekarang umur 81, saya masih ingat cerita itu. Si A datang. Saya berterima kasih kepada engkau. Berpuluh-puluh tahun engkau membantu saya bangun banyak rumah. Sekarang saya sudah tua, saya minta tolong bangun satu lagi yang paling besar. Kira-kira 20 kamar. Sehingga anak cukup tinggal di dalam. Mereka sudah nikah, sudah menjadi ibu bapak, cucunya bawa kembali juga cukup di dalam. Kepada arsitek B, dia mengatakan sama. Saya minta kamu bangun satu rumah yang 20 kamar. Silakan bangun besar untuk anak cucu. Karena ini adalah rumah terakhir. Saya minta kamu dua orang bangunkan. Lalu dia bilang oke, saya bangunkan. Berapa uang nanti kasih tahu saya. Saya pasti bayar. Saya orang yang mampu mempunyai uang bayar. Ini kali tolong saya terakhir kali. Lalu dua arsitek itu pulang.
Si A pikir, saya sudah untung uang banyak daripada orang tua ini. Saya sudah bangunkan rumahnya 30 biji. Ini terakhir. Saya harus kerja sebaik mungkin supaya orang tua itu puas. Supaya orang tua itu akhirnya mati dengan mata tertutup, dengan senyum karena melihat bangunan saya yang bagus itu. Meskipun saya tidak untung banyak, tidak apa-apa. Sudah seumur hidup dapat uang banyak dari dia. Sudah membantu dia bangun 30 rumah. Ini terakhir kali saya mau bangun yang terbaik untuk tuan saya ini. Dia pergi cari barang. Pergi cari segala bahan. Lalu mulai keduk tanah, memancang fondasi, mulai membangun. Si B juga terima mandat itu dan dia berkata, saya sudah bangun rumah banyak untuk dia. Saya dulu untung banyak uang dari dia. Ini terakhir kali. Dan kali ini selesai. Tidak ada kesempatan lagi untuk untung uang dari orang kaya ini. Maka saya mesti ambil kesempatan cari untuk sebanyak mungkin. Caranya adalah kasih bahan yang paling jelek, kelihatan paling bagus, dia puas sudah bayar, sesudah itu dia mati, saya menikmati uang yang banyak itu. Dua orang ini berbeda motivasi, dua orang itu berbeda metode dan cara membangun. Lalu si A bangunnya kuat luar biasa, fondasinya tegas sekali. Dan dia bikin fondasi yang paling kuat, pakai bahan yang paling baik, untung uang paling sedikit, pokoknya bisa bikin terbaik untuk memuaskan orang tua ini. Tapi si B melaporkan harga yang palsu, memberikan barang yang paling sederhana, tetapi seperti laporan bahan yang paling mahal. Dia terus keruk uang banyak dari orang tua ini. Sudah selesai, dibawa suratnya, kuncinya. Sekarang rumah sudah jadi. Bapak, silakan nikmati rumah besar untuk anak dan cucumu. Si B juga bilang, silakan nikmati rumah besar untuk anak cucu keluargamu yang besar. Mereka sesudah menyerahkan kunci dan menyerahkan surat semua rumah itu. Lalu orang tua menjawab, di luar dugaan mereka, sebenarnya saya sekarang menyatakan ucapan terima kasih kepada kamu si A dan kamu si B. Rumah yang besar ini bukan untuk saya, untuk kamu sama anak cucumu. Karena seumur hidup engkau sudah bantu saya. Saya bikin rumah yang besar untuk kamu sendiri. Waktu itu saya umur 9. Saya melongo. Saya dengar guru bicara itu, saya bayangkan orang yang jujur akan tinggal di rumah yang kuat, yang baik, yang bahannya paling jujur, yang paling kuat, fondasinya paling berdasar. Tetapi si B, istrinya, dia, anak, cucu, buyut akan tinggal di rumah yang sangat-sangat rapuh, yang bahannya jelek. Setelah guru cerita selesai, berkata, kerjalah baik-baik segala sesuatu, karena akhirnya yang menikmati dirimu sendiri. Saudara-saudara, saya mau nangis, saya mau mengeluh. Saya pikir seperti hal itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saya. Because I am doing everything, doing anything for my own account. Saya kalau bekerja baik-baik akan dihitung Tuhan atas diriku sendiri. Kalau saya menjadi manusia jujur, semua faedah akan diterima oleh aku dan anak keturunanku. Kalau saya bekerja sembarangan, bekerja curang, bekerja menipu, bekerja mencari untung dan tidak melakukan kewajiban, besok yang menanggung resiko
yang menerima akibat adalah diriku, anak-anakku, cucu, buyut, cicitku sendiri, yang generasi terus berada di rumah yang sangat tidak kuat, yang sangat rapuh dan sangat bahaya itu. Cerita yang pendek dari guru saya itu, sekarang saya masih ingat gurunya, meskipun sudah kira-kira 72 tahun yang lalu, waktu umur 9. Mukanya guru saya masih ingat, itu pengaruh seumur hidup, saudara-saudara. Puji Tuhan, ajaran yang baik mempengaruhi manusia murid untuk selama-lamanya. Kau menjadi pendeta, apa yang kau khotbahkan. Kau menjadi pendengar, apa yang kau terima. Bersyukurlah jika engkau mempunyai pendeta yang baik, memberikan pengajaran yang sangat kokoh, benar, dan kuat dari firman Tuhan. Kalau engkau menerima yang jelek, yang rugi engkau sendiri. Sudah dengar, engkau mengikuti yang jelek-jelek, yang rugi engkau sendiri. Tapi kalau sudah dengar yang baik-baik, engkau melakukan yang untung dirimu sendiri. Yesus berkata, ada orang yang bijak dan orang yang bodoh. Dua-dua mendengar firman-Ku. Yang bijaksana sudah dengar, membangun rumahnya di atas batu. Yang bodoh juga mendengarkan firman-Ku, lalu membangunkan rumahnya di atas pasir. Sama-sama mendengar, sama-sama membangun, sama-sama melakukan menurut apa yang mereka mau. Yang bajik, yang bijak, yang pintar bangun di atas batu karang. Yang bodoh, yang sembarangan bangun rumahnya di atas pasir. Dua macam orang, dua macam reaksi, dua macam bangunan, dua macam akibat. Lalu turunlah hujan, pasanglah air banjir, tiuplah angin taufan datang. Akibatnya rumah yang dibangun di atas batu karang tidak roboh, tetap kuat. Angin tiup selesai, dia tetap berdiri. Air banjir pasang, dia tetap tidak apa. Hujan turun terus, dia tidak bocor. Karena bangunannya di atas batu karang. Tapi mereka yang bangun rumahnya di atas pasir, begitu angin tiup, itu dia mulai goncang. Hujan turun, semua bocor. Air pasang, dia roboh. Dan robohnya itu dahsyat. Kalimat asli dari Tuhan Yesus. Robohnya itu sangat dahsyat adanya. Inilah akhir selesai khotbah di bukit. Dengan satu konklusi yang menakutkan. Dua macam hidup. Dua macam orang mendengar firman Tuhan. Dua macam orang setelah mendengar bereaksi dengan berlainan kabar Tuhan. Dan bereaksi akibatnya juga lain. Sama-sama orang Kristen. Sama-sama dibaptiskan. Sama-sama ikut kebaktian di gereja. Sama-sama dengar khotbah pendeta Stephen Tong. Sama-sama mengerti kitab suci. Tapi ada sebagian orang yang rendah hati dan taat kepada Tuhan. Ada sebagian orang angkuh, sombong, arogan, dan tidak menghiraukan firman Tuhan. Sebagaimana sudah berkali-kali di dalam 31 tahun setengah saya khotbah di sini paling sedikit 7 kali bicara tentang nilai manusia terbentuk dari apa. Orang ahli tingkah laku, maka man is equal to his behavior. Engkau berbuat apa, engkau jadi orang seperti apa. Orang yang menjadi rasional mengatakan man is equal to his rationalistic thinking. You are what you think. Orang yang mempunyai perasaan lebih dianggap penting, yang mana you are what you feels.
Orang materialisme mengatakan, you are what you eat. Apakah ini semua benar? Dari 300 tahun sebelum Yesus Kristus, ada orang Greek yang mengatakan, you are what you eat. Kamu makan apa, kamu jadi apa. Tapi ada orang mengatakan, kamu pikir apa, kamu jadi orang apa. Kebanyakan laki pakai rasio, tapi banyak perempuan pakai perasaan. You are what you feel. Engkau rasa sedih karena engkau selalu pesimis. Ada orang pikir apapun pikir yang jelek. Dan dia tidak pernah sukacita karena hidup ini tidak ada arti, semua jelek. Semua yang rusak, yang tidak bagus, yang celaka dipikirkan terus. Selalu pikir orang yang pikir jeleknya, pikir jahatnya. Bagaimana bisa sukacita? You are what you think, you are what you feel, you are what you act, you are what you behave. Ini semua adalah tafsiran definisi manusia menjadi nilai apa berdasarkan reaksi dia apa. Tapi kitab suci tidak mengatakan you are what you eat. Barang siapa bersandarkan makanan, dia hanya pentingkan dunia di sini. Di dalam kerajaan Allah bukan tergantung makan minum, tergantung sukacita di dalam Tuhan. You are what you react before God. Ini adalah definisi Stephen Tong. Sudah 7 kali dari mimbar ini saya mentekankan ini. Engkau akan bernilai sama dengan bagaimana engkau bereaksi kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan go, engkau reaksinya go. Engkau diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan nangisilah dosamu, engkau betul-betul menangisi bertobat antara dosamu, engkau akan diampuni. You are what you react before God. Tindakan kita, kelakuan kita, ketaatan kita, semua itu terhadap Tuhan akan dihitung menjadi nilai kita. Dengar baik-baik kalimat ini. You are what you react before God. Di hadapan Tuhan saya bagaimana? Saya jujur atau saya menipu? Saya mempaparkan sesungguhnya harus saya mengkelabui Tuhan. Apa? Saya lurus, tulus, ikhlas, atau saya licik-licik, bengkok-bengkok? Tuhan, selidikilah jiwaku, adakah kejahatan? Ini Alkitab. Ini Daud. Search my heart, O Lord. See is something so evil in my heart or not. Lihatlah aku, tiliklah aku, ada kejahatan di dalam jiwaku atau tidak. And lead me into the path of eternal life. Pimpin aku berjalan di dalam perjalanan hidup yang kekal. Saudara-saudara, reaksi di hadapan Tuhan itu menjadi reaksi yang mewakili dirimu bagaimana diberkati atau tidak. Yesus berkata, dengar firman, sudah taat firmanku, engkau sudah dengar, jalankan. Jalankan dengan kakimu, karena kaki itu fondasi. Barang siapa yang pakai sepatu yang jelek, sudah rusak dipakai, satu tinggi satu rendah, dia akan seumur hidup dia tidak karu-karuan hidupnya. Karena Alkitab mengatakan jikalau fondasi itu sudah rusak, orang benar pun tidak bisa berbuat apa-apa. Everything is based on your foundation. And your foundation is ruined, is broken, even though a righteous man can do nothing. Orang benar pun tidak bisa berbuat apa-apa jikalau fondasinya sudah rusak. Dan Tuhan mengatakan fondasi itu di kaki. Engkau jalankan kebenaran Allah, engkau berfondasi kuat. Engkau melakukan siasat orang jahat, engkau merusak hidupmu sendiri. Yang menjalankan firman, mendirikan rumahnya di atas batu karang. Karena batu karang itu kuat,
sehingga rumah ini tidak roboh. Tapi barang siapa yang mendirikan rumahnya di atas pasir, dia akan roboh, akan jatuh, akan rusak. Pada waktu angin turun, ribut angin meniup, hujan turun, air pasang naik, dia akan roboh dengan dahsyat. Saudara-saudara sekalian, ini semua pengajaran yang sangat penting yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Terakhir, saya mau bicara tentang fondasi kita bagaimana. Fondasi iman kita, bukan kita yang dirikan. Yang dirikan, yang berikan adalah Tuhan sendiri. Sesudah itu, orang yang mengerjakan fondasi pakai bahan apa? Itu dikerjakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Ketiga, fondasi yang kita punya kewajiban melaksanakan. Kita melaksanakan bagaimana? Itu tugas kita. Tuhan, rasul, nabi, pendeta-pendeta, dan pendengar, 3 bagian. Bagian pertama, Tuhan menjadikan anak tunggal Yesus Kristus fondasi gereja. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku di atas fondasi ini, yaitu atas batu karang. Dan batu karang diselidiki dan ditafsir oleh Katolik adalah Petrus. Tetapi saudara-saudara, kalau ditanya mengapa Petrus? Karena Petrus yang mendapatkan kalimat Yesus, Simon, Simon, namamu Simon, aku merubah engkau menjadi Petrus. Petrus itu batu. Dengan sesungguhnya berkata kepadamu, aku akan mendirikan gerejaku di atas fondasi ini. Katolik bilang itulah. Dia Petrus, dia batu. Dan Yesus sendiri mengaku akan dirikan gereja atas batu. Maka Petrus menjadi penjuru. Petrus menjadi fondasi gereja. Benarkah? Salah. Dari mana kita berani mengatakan salah? Karena di dalam buku Petrus dia sendiri mengatakan fondasinya adalah Kristus. Batu penjuru itu dan saya hanya batu kecil yang hidup dibangun di atas dia. Kalau Petrus sendiri tidak mengaku dia fondasi gereja, dia mengatakan Kristus fondasinya. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, aku akan dirikan gerejaku di atas batu karang ini. Akhirnya Petrus sendiri mengaku itulah Yesus Kristus sebagai batu karang. Siapa yang menetapkan Kristus menjadi kepala gereja dan menjadi fondasi gereja? Tuhan Allah sendiri. Lalu Tuhan menyerahkan nabi-nabi di perjanjian baru dan rasul-rasul di perjanjian baru dan perjanjian lama untuk membangun umatnya di atas batu karang Kristus ini. Christ is the only foundation. Christ is a rock. Christ is our basis, our foundation to build up our faith upon Him. Tetapi rasul dan nabi mengerjakan pekerjaan, mempersiapkan umat Tuhan. Bagaimana mereka mempersiapkan? Mereka mempersiapkan kita, mengajak, mengarahkan, dan menuntun kita berdiri di atas Kristus. Paulus mengatakan, aku mengalami kesakitan melahirkan kamu. Sama seperti ibu-ibu melahirkan, mereka mesti menderita sakit. Baru anak itu keluar. Setelah anak keluar, sakitnya berhenti. Dan dia mulai sukacita karena dunia tambah seorang manusia. Saudara, itulah tugasnya ibu yang melahirkan anak. Tidak ada ibu melahirkan anak tidak sakit. Anak yang kepalanya begitu besar, keluar dari rahim, yang mulutnya rahim begitu kecil, sakitnya luar biasa. Paulus berkata, aku sedang mengalami kesakitan melahirkan kamu seperti ibu melahirkan anak. Sampai Kristus terbentuk di dalam hatimu.
Nah di sini Paulus menjadi rasul yang membangun gereja dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Allah meletakkan batu Kristus. Lalu Paulus melahirkan Kristus di dalam hati kita melalui kesakitan, sengsara, penderitaan, penganiayaan yang diterima. Supaya Kristus boleh terbentuk di dalam jiwa kita masing-masing. Dan waktu Paulus mau membangun iman di dalam rohanian kita, dia pakai emas, dia pakai perak, dia pakai batu-batu yang indah. Emas, perak, batu-batu indah menjadi bahan untuk membangun kita. Ini adalah pekerjaan pertama Allah. Pekerjaan kedua hamba Tuhan. Semua pendeta-pendeta yang memberikan khotbah, memberikan iman, menanam firman yang benar, itu seperti memakai emas, perak, batu-batu indah, pakai granit membangun rohanimu. Kalau engkau pilih gereja yang salah, engkau mendengarkan khotbah yang tipu-tipu, yang kasar-kasar, yang tidak teliti, tidak setia kepada Tuhan, seperti membangun rumahmu dengan gedek, dengan papan-papan yang rusak, dengan semua tanah yang tidak ada semen di dalamnya, dengan tembok yang tidak ada besi di dalamnya, itu gampang roboh. Rasul-rasul, nabi-nabi sudah memberikan bangunan dengan bahan yang paling indah, emas, perak, dan batu-batu yang indah. Hanya nabi yang palsu, rasul yang palsu, pendeta yang menipu, membangun engkau dengan jerami, dengan rumput jerami, untuk bikin bangunan yang gampang rusak. Ini pertama Tuhan Allah, kedua hamba Tuhan, ketiga dirimu sendiri. Dirimu harus menanam fondasi di atas fondasi yang batu Kristus melalui kelakuanmu yang taat kepada firman-Mu dan perbuatanmu yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang direncanakan oleh Allah. Only those who obey the will of my Father in heaven will enter into the kingdom of God. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Bapakku di surga yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketiga adalah dirimu. Engkau menjalankan firman Tuhan. Kalau ini sudah jadi, Bapa sudah tegakkan Kristus fondasi. Kristus sudah mati bagi kita, membuat kita beriman sejati kepada keselamatan. Dan kamu dirimu mentaati perintah Tuhan, menjalankan kehendak Bapa di surga, maka hidup rohanimu akan dipelihara Tuhan sampai selama-lamanya. Dengan hal-hal seperti inilah Tuhan memberikan konklusi khotbah di bukit. Lalu selesai, sudah semua khotbah ini, dia mulai melangsungkan tugasnya menjadi Kristus, Mesias di dalam dunia ini. Hari ini saya selesai khotbah ini, dan minggu depan kita akan memberi konklusi khotbah di bukit. Sesudah minggu selesai, harap di dalam setengah tahun sampai 1 tahun, buku khotbah di bukit akan dicetak dan akan diedarkan. Saudara-saudara, hari ini saya tidak tafsirkan tentang apa artinya hujan turun. Itu air pasang naik dan angin tiup. Saya tidak bicarakan, saya cuma bicarakan yang menjalankan akan mengalahkan semua ujian dari angin, dari hujan, dari banjir. Kira Tuhan menjadikan kita orang yang tidak takut ujian, menjadikan orang kita semua orang Kristen yang tahan uji sampai Yesus datang kembali. Dia berkata, aku sudah lama mengenal engkau. Engkau sudah lama bersandar kepadaku. Segala kelemahanmu aku tanggung. Segala pencobaanmu aku beri kekuatan. Segala ujian yang diberikan oleh Bapa melalui setengah penganiayaan, aku telah memberikan kekuatan,
kesetiaan kepadamu. Sampai hari itu Tuhan berkata, mari masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau yang mentaati kehendak Bapakku di surga. Sudah disediakan bagi engkau semua bekal untuk seumur sampai hidup yang kekal, cukup untuk engkau pakai. Tuhan memberkati kita yang menjalankan kehendak Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas untuk pimpin kita di dalam doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bukalah mata dan telinga kami, sehingga kami makin jelas boleh melihat mendengar firman-Mu, dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, anugerah-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku, sehingga menjadi fondasi yang teguh bagi kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengiklarkan iman rasuli bersama semua orang suci di seluruh muka bumi. Mari kita 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang hadir fisik boleh melihat di depan Anda ada barcode, ada QR yang saudara bisa scan, dan yang duduk di depan sendiri di samping kanan kiri saudara ada QR, atau mungkin yang hadir di sini mau memberikan secara fisik bisa memberikan ke kantong-kantong yang sudah akan disediakan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu nomor 4, Di Atas Satu Alas. Setiap saat
Kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sekali lagi boleh menguatkan kami. Selidikilah hati kami ya Tuhan, koreksilah hati kami, kehidupan kami, supaya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan yang Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami berbagian di dalamnya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengolahnya, biar kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk kemuliaan kerajaan Tuhan di muka bumi, untuk pekerjaan Tuhan bagi gerakan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan menaikkan doksologi dan menerima berkat. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Anak, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa, dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.